Maung Bandung siap menyalak di Asia. Laga perdana melawan Lion City Sailors bakal jadi ujian sesungguhnya. Apakah Persib bisa buktikan diri sebagai raja baru di kancah internasional? Jangan kemana-mana, karena kita akan kupas tuntas persiapan, strategi, hingga dukungan luar biasa Bobotoh yang bikin bulu kuduk berdiri. Kalau kamu bangga sama Persib dan ingin terus dukung perjalanan mereka di Asia, jangan lupa subscribe channel ini sekarang juga. Like videonya biar makin semangat, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentu saja share ke semua bobotoh dimanapun berada. Yuk, tonton video ini sampai habis, karena setiap detiknya penuh dengan analisis, momen penting, dan harapan besar untuk Persib di Liga Champions Asia. Hari yang dinantikan publik sepak bola Bandung dan Indonesia akhirnya datang juga. Persib Bandung, tim kebanggaan Jawa Barat yang berjuluk Maung Bandung, akan memulai petualangannya di kancah AFC Champions League 2, ACL 2, 2025-26. Laga perdana yang begitu krusial ini akan mempertemukan Persib dengan Lion City Sailors, klub kuat asal Singapura, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Kamis, 18 September 2025. Pertandingan dijadwalkan kick-off pukul 19.15 WIB dan akan disiarkan langsung oleh RCTI, serta dapat disaksikan melalui layanan streaming Vision. Atmosfer Bandung sejak beberapa hari terakhir sudah terasa berbeda. Kota yang identik dengan fanatisme bobotoh ini tampak semakin hidup dengan atribut biru putih yang menghiasi jalanan. Spanduk bertuliskan Persib for Asia dan Kami Percaya Maung Bandung bertebaran di sudut-sudut kota. Bagi bobotoh, laga ini bukan sekadar pertandingan, melainkan simbol kebangkitan Persib di level Asia setelah beberapa musim terakhir lebih banyak fokus di kompetisi domestik. ACL 2 musim 2025-26 sendiri menghadirkan sistem baru yang memberi kesempatan lebih banyak klub Asia Tenggara untuk unjuk gigi di pentas regional. Persib masuk ke grup G bersama Lion City Sailors dan dua tim lain dari kawasan Asia Timur dan Timur Tengah. Grup ini dianggap sebagai salah satu grup yang seimbang, namun tetap penuh tantangan. Laga pembuka melawan Lion City Sailors jelas menjadi ujian pertama yang akan menentukan arah perjalanan Persib ke depan. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyadari betul pentingnya pertandingan ini. Dalam konferensi pers jelang laga, ia menegaskan bahwa kondisi mental dan fisik pemain berada di level terbaik. Persib datang dengan bekal kemenangan berharga di kompetisi domestik, tepatnya di BRI Super League 2025-26 saat menaklukkan Persebaya Surabaya. Momentum itu diyakini Hodak bisa menjadi modal psikologis yang sangat penting. Kemenangan selalu menghadirkan energi positif. Kami siap untuk menghadapi Lion City Sailors dengan semangat penuh, ujar Hodak. Selain kesiapan mental, faktor dukungan supporter juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Stadion GBLA yang berkapasitas lebih dari 38.000 penonton dipastikan akan penuh sesak oleh bobotoh. Panitia pelaksana bahkan memberikan diskon tiket hingga 20% untuk memastikan atmosfer stadion semakin bergemuruh. Harga tiket termurah setelah diskon dipatok Rp100.000, sementara tiket VIP bawah dibanderol Rp320.000. Kehadiran puluhan ribu bobotoh tentu akan menjadi tambahan motivasi besar bagi Mark Klok dan kawan-kawan. Bagi Persib, laga ini adalah simbol eksistensi di kancah Asia. Sejarah mencatat, klub-klub Indonesia kerap kesulitan bersaing di level kontinental, baik karena keterbatasan finansial, kedalaman skuad, maupun faktor pengalaman. Namun, Persib datang dengan ambisi untuk mengubah catatan itu. Mereka tidak hanya ingin sekadar berpartisipasi, tetapi juga berbicara banyak di ACL 2. Ambisi itu tampak jelas dari perombakan skuad yang dilakukan sejak awal musim, dengan mendatangkan pemain-pemain baru dan memaksimalkan kekuatan pemain lokal yang sedang naik daun. Sementara itu, lawan yang akan dihadapi, Lion City Sailors, juga datang dengan modal kepercayaan diri tinggi. Klub asal Singapura ini baru saja mencatat kemenangan telak 5-0 di kompetisi domestik S-League, hasil yang membuat mereka berada di puncak klasemen. Mereka bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng. Dikenal sebagai klub dengan dukungan finansial kuat, Lion City Sailors memiliki sejumlah pemain asing berkualitas serta pemain tim nasional Singapura yang berpengalaman. Pertemuan Persib dengan Lion City Sailors sebenarnya bukan hanya soal adu taktik, tetapi juga adu gengsi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Indonesia dan Singapura memiliki rivalitas tersendiri dalam dunia sepak bola, baik di level klub maupun tim nasional. Kemenangan bagi Persib bukan sekadar 3 poin, melainkan juga pembuktian bahwa sepak bola Indonesia layak diperhitungkan di Asia. Menariknya,
laga ini juga memiliki nuansa emosional bagi beberapa pemain. Gelandang Persib, Beckham Putra Nugraha, menyebut pertandingan ini sebagai momen pembuktian dirinya di level Asia. Sebagai pemain muda yang sudah mencicipi pengalaman ACL II musim lalu, Beckham bertekad menunjukkan versi terbaiknya. Kami harus tampil lebih baik dari musim lalu. Ini kesempatan emas untuk membawa nama Persib lebih tinggi lagi, ungkapnya. Modal terbaik dalam sepak bola bukan hanya strategi atau komposisi pemain, melainkan mentalitas yang dibentuk dari kemenangan penting. Itulah yang kini dimiliki Persib Bandung menjelang laga perdana Grup G ACL II 2025-26. Kemenangan tipis namun syarat makna atas Persebaya Surabaya di BRI Super League menjadi pondasi kepercayaan diri skuad Maung Bandung. Laga melawan Persebaya yang digelar pada Jumat, 12 September 2025 di Stadion GBLA memang berjalan ketat. Kedua tim tampil ngotot, menyajikan permainan cepat dan penuh tensi. Namun, Persib berhasil mencuri momentum pada menit 53 ketika striker andalan mereka, William Barros Pereira, mencetak gol tunggal. Gol tersebut bukan hanya penentu kemenangan, melainkan juga bukti bahwa Persib mampu tampil efektif dalam situasi penuh tekanan. Bagi pelatih Bojan Hodak, kemenangan ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tambahan 3 poin di klasemen Super League. Hodak menegaskan, hasil itu membangkitkan kepercayaan diri tim setelah menjalani awal musim yang naik turun. Kami butuh kemenangan seperti ini. Bukan hanya soal angka di klasemen, tetapi soal bagaimana tim percaya bahwa mereka bisa memenangkan laga-laga penting, ujarnya usai pertandingan. Sejak awal musim, Persib memang menjalani proses adaptasi yang tidak mudah. Setelah ditinggalkan beberapa pemain pilar, Hoda harus melakukan perombakan skuad besar-besaran. 2 laga awal di Super League bahkan berakhir dengan hasil imbang dan kekalahan, membuat sebagian bobotoh mulai resah. Namun, kemenangan atas Persebaya seakan menjadi titik balik. Persib menunjukkan bahwa mereka bisa bangkit, solid, dan siap bersaing di level tertinggi. Secara teknis, kemenangan ini juga menyoroti beberapa hal positif. Pertama, ketangguhan lini belakang yang dipimpin oleh bek asing Persib mampu meredam serangan agresif Persebaya. Kedua, peran Mark Locke sebagai pengatur tempo permainan sangat vital, memastikan transisi dari bertahan ke menyerang berjalan mulus. Ketiga, finishing klinis Barros menjadi penentu. Kombinasi ketiga faktor ini menjadi miniatur kesiapan Persib menghadapi lawan yang lebih kuat di ACL II. Dari sisi mental, kemenangan atas Persebaya terasa lebih spesial karena lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan. Persebaya adalah salah satu tim besar Indonesia dengan sejarah rivalitas panjang bersama Persib. Menang atas mereka di kandang sendiri jelas menjadi suntikan moral luar biasa menjelang duel melawan Lion City Sailors. Bobotoh pun merasakan hal serupa, bahwa kemenangan ini menandai kebangkitan Maung Bandung di musim baru. Selain itu, kemenangan atas Persebaya juga menegaskan kembali peran kunci William Barros sebagai mesin gol Persib. Striker asal Brasil itu kembali menunjukkan insting predatornya, mencetak gol krusial yang memutus kebuntuan. Barros kini menjadi sorotan utama, dan lawan-lawan Persib di ACL II pasti akan memberi perhatian ekstra padanya. Namun, bagi Persib, keberhasilan Barros mencetak gol di laga besar ini adalah sinyal bahwa lini serang mereka siap menggebrak di pentas Asia. Dalam dunia sepak bola, kesiapan mental kerap menjadi faktor penentu yang tidak kalah penting dibandingkan fisik, taktik, maupun strategi. Sebuah tim bisa saja memiliki materi pemain berkualitas, tetapi tanpa mental yang kuat, mereka akan mudah goyah ketika menghadapi tekanan di lapangan. Itulah yang kini menjadi sorotan utama dari skuad Maung Bandung menjelang laga perdana di AFC Champions League II 2025-26. Pelatih kepala menegaskan bahwa kondisi mental para pemainnya berada dalam titik optimal. Kepercayaan diri itu tidak datang begitu saja, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan hasil pertandingan sebelumnya, suasana ruang ganti, serta dukungan publik. Kemenangan di kompetisi domestik akhir pekan lalu dianggap sebagai momen penting dalam membangun rasa percaya diri kolektif. Hasil itu membuktikan bahwa tim mampu bertahan dalam tekanan sekaligus mengakhiri laga dengan kemenangan tipis namun penuh arti. Mentalitas juara inilah yang sedang coba ditanamkan sang pelatih. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam berpikir positif, baik saat menang maupun kalah. Dalam sesi latihan, pendekatan psikologis diterapkan untuk memastikan setiap pemain fokus pada tujuan besar, membawa nama tim dan kota ke level Asia. Pelatih memahami bahwa tantangan di AFC Champions League II jauh lebih berat dibandingkan kompetisi domestik. Namun, ia yakin timnya bisa melangkah dengan kepala tegak jika memiliki mental baja.
Salah satu aspek penting yang terus diasah adalah kemampuan menghadapi tekanan supporter dan lawan. Bermain di kandang sendiri memang memberikan keuntungan atmosfer, tetapi sekaligus membawa beban ekspektasi tinggi. Puluhan ribu pendukung akan menuntut kemenangan. Tanpa kesiapan mental yang matang, tekanan itu bisa berubah menjadi beban berat. Namun, pelatih memastikan bahwa skuadnya telah belajar dari pengalaman musim lalu, ketika ekspektasi tinggi justru membuat tim kesulitan tampil lepas. Kini, pendekatan berbeda diterapkan. Setiap pertandingan dianggap sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan hanya kewajiban untuk menang. Dalam analisis psikologis, kekuatan mental juga berkaitan dengan solidaritas tim. Tidak ada yang lebih penting daripada rasa saling percaya di antara para pemain. Latihan-latihan tim selalu ditekankan pada komunikasi, kebersamaan, dan semangat untuk saling menutup kekurangan. Jika ada satu lini yang sedang tidak maksimal, lini lain akan bekerja lebih keras. Filosofi ini membuat tim terasa lebih solid dan percaya diri. Persiapan mental juga menyentuh aspek pengendalian emosi. Kompetisi Asia menghadirkan atmosfer berbeda. Wasit asing, gaya bermain lawan yang bervariasi, hingga provokasi yang mungkin datang dari pihak lawan. Tanpa kontrol emosi yang baik, pemain bisa kehilangan fokus. Oleh karena itu, pelatih terus mengingatkan pentingnya tetap tenang, menjaga konsentrasi, dan tidak terpancing situasi di luar kendali. Hal menarik dari kesiapan mental skuad Maung Bandung adalah transformasi mindset dari sekadar peserta menjadi pesaing serius. Musim lalu, tim ini dianggap masih mencari pengalaman di kancah Asia. Namun, kini, dengan persiapan lebih matang, target lebih tinggi dicanangkan. Mental bertanding tidak lagi hanya bertahan atau mencari hasil imbang, melainkan berani menyerang dan menunjukkan karakter kuat. Selain itu, pelatih memanfaatkan dukungan penuh dari supporter sebagai motivasi tambahan. Ia menekankan bahwa kehadiran puluhan ribu penonton bukanlah tekanan, melainkan energi yang harus diubah menjadi semangat. Stadion yang penuh dengan nyanyian dan koreografi dianggap sebagai tembok energi yang memperkuat mental para pemain. Tim diarahkan untuk menjadikan atmosfer itu sebagai alasan untuk tampil lebih berani, bukan lebih gugup. Kesiapan mental yang matang juga diperlihatkan dengan disiplin latihan. Pemain diajarkan untuk menjaga pola tidur, pola makan, hingga rutinitas sehari-hari agar tetap fokus. Konsistensi ini membuat mereka datang ke lapangan dengan kondisi pikiran yang jernih. Tidak ada ruang untuk keraguan atau rasa takut, karena semua sudah dipersiapkan secara sistematis. Setiap tim besar selalu memiliki figur penting di balik layar yang mengatur strategi, membangun mental, dan menjaga stabilitas. Bagi Maung Bandung, sosok itu adalah pelatih kepala. Peran sang pelatih begitu vital dalam mempersiapkan tim menghadapi perjalanan panjang di AFC Champions League 2025-26. Ia bukan sekadar penyusun taktik, melainkan juga arsitek mentalitas, motivator, dan pemimpin dalam setiap aspek. Sejak awal musim, pelatih menghadapi tantangan berat, melakukan perombakan skuad setelah ditinggalkan sejumlah pemain kunci. Namun, ia justru memandang situasi itu sebagai kesempatan untuk menyegarkan tim. Dengan pendekatan jangka panjang, pelatih membangun tim yang lebih seimbang, menggabungkan pemain muda potensial dengan pemain berpengalaman. Filosofinya sederhana, tim harus solid, terorganisir, dan siap menghadapi tekanan di level domestik maupun internasional. Dalam sesi latihan, pelatih dikenal dengan pendekatannya yang tegas namun adil. Ia menuntut disiplin tinggi, mulai dari waktu latihan, komitmen di lapangan, hingga sikap di luar pertandingan. Tidak ada ruang bagi kelengahan. Menurutnya, hanya dengan disiplin, tim bisa memiliki fondasi kuat untuk bersaing di Asia. Filosofi itu membuat para pemain sadar bahwa mereka bukan hanya membawa nama klub, tetapi juga kebanggaan kota dan negara. Dari segi strategi, pelatih menekankan pada keseimbangan permainan. Ia tidak ingin tim hanya fokus menyerang atau bertahan, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan situasi pertandingan. Fleksibilitas ini sangat penting di kompetisi Asia, di mana setiap lawan memiliki karakter berbeda. Dalam beberapa laga domestik terakhir, tim menunjukkan kemampuan untuk mengatur tempo permainan, menekan saat dibutuhkan, dan bertahan rapat ketika terdesak. Itu semua lahir dari filosofi sang pelatih yang menekankan pentingnya adaptasi. Namun, peran pelatih tidak berhenti di lapangan. Ia juga berfungsi sebagai penjaga atmosfer ruang ganti. Menjaga keharmonisan tim menjadi prioritas utama. Dengan komunikasi terbuka, pelatih sering berdialog dengan pemain, mendengarkan masukan, sekaligus memberi motivasi. Hubungan ini menciptakan rasa saling percaya,
yang pada akhirnya memperkuat solidaritas. Hal yang patut diapresiasi adalah keberanian pelatih untuk mengorbitkan pemain muda. Ia melihat potensi jangka panjang dan memberikan kesempatan bagi generasi baru untuk berkembang. Keputusan itu tidak selalu mudah, apalagi ketika tim dituntut hasil instan. Namun, pelatih yakin bahwa investasi pada pemain muda akan berbuah manis, baik untuk klub maupun untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Dalam konteks persiapan menghadapi Lion City Sailors, peran pelatih semakin menonjol. Ia menyusun program latihan khusus yang menekankan pada kesiapan fisik, taktik, dan mental. Analisis video lawan dilakukan untuk mengenali pola permainan mereka, sehingga tim bisa lebih siap menghadapi serangan maupun strategi khusus dari klub Singapura itu. Selain aspek teknis, pelatih juga menekankan pada kebersamaan dan semangat kolektif. Ia selalu mengingatkan bahwa kemenangan tidak bisa diraih oleh satu atau dua individu saja, melainkan hasil kerja sama seluruh elemen. Filosofi, semua untuk satu, satu untuk semua, menjadi mantra yang ia tanamkan dalam setiap kesempatan. Sorotan kamera media selalu menemukan sosok muda yang penuh energi di lapangan, terutama ketika sorak-sorai bobotoh menggema dari tribun. Di balik wajah yang masih menyimpan semangat seorang anak Bandung, tersimpan keyakinan besar untuk membawa Persib tampil gemilang di pentas Asia. Optimisme itulah yang kini menjadi bahan bakar baru bagi tim Maung Bandung menjelang laga perdana menghadapi Lion City Sailors. Sosok ini tidak hanya mewakili generasi muda Persib, tetapi juga simbol harapan bagi banyak bobotoh yang mendambakan klub kesayangannya menorehkan prestasi di level internasional. Baginya, kepercayaan diri bukan sekadar kata-kata. Itu lahir dari proses panjang, jatuh bangun, dan tempaan pengalaman yang membuatnya kian matang sebagai pemain profesional. Ketika berbicara tentang peluang Persib, ia selalu menekankan satu hal, keyakinan kolektif. Bagi dirinya, kemenangan bukan hanya ditentukan oleh strategi pelatih atau kualitas individu, melainkan oleh kekompakan, komunikasi, serta kemauan untuk saling menopang di setiap situasi. Ia percaya bahwa ketika semua pemain satu suara, lawan sebesar apapun bisa ditaklukkan. Optimismenya bukanlah sekadar angan. Ia punya modal pengalaman bermain di kancah Asia, meski sebelumnya perjalanan itu diwarnai dengan berbagai tantangan. Ia mengaku banyak belajar dari momen-momen ketika tim harus menghadapi lawan dengan gaya permainan berbeda, kondisi fisik yang lebih prima, hingga kultur sepak bola yang asing. Semua pengalaman itu kini menjadi bahan bakar untuk menghadapi perjalanan baru musim ini. Dalam latihan, ia dikenal sebagai salah satu yang paling gigih. Tidak jarang ia datang lebih awal untuk melakukan pemanasan sendiri, lalu pulang paling akhir karena ingin menambah latihan tambahan. Baginya, kerja keras adalah cara untuk membuktikan diri sekaligus memberikan kontribusi terbaik bagi tim. Optimisme bukan hanya dibangun dari ucapan, melainkan juga dari keringat yang menetes setiap hari. Supporter tentu menaruh harapan besar padanya. Mereka melihat sosok yang lahir dari tanah Bandung, tumbuh bersama kultur sepak bola lokal, lalu berkembang menjadi pemain penting di skuad utama. Kehadirannya di lapangan selalu menjadi energi tambahan bagi bobotoh yang menyaksikan langsung. Banyak yang mengatakan bahwa ia adalah gambaran nyata, anak Bandung membela Persib dengan sepenuh hati. Dalam konferensi pers jelang laga perdana, ia sempat menyinggung tentang makna pertandingan ini. Ini bukan hanya tentang 3 poin, tapi juga tentang kehormatan dan kebanggaan, katanya dengan penuh keyakinan. Ucapannya seolah menegaskan bahwa setiap pemain akan mengerahkan segalanya, bukan hanya untuk klub, tetapi juga untuk para supporter yang selalu setia mendukung. Optimisme yang ia bawa juga menular ke rekan setim. Tidak sedikit pemain lain yang mengaku termotivasi oleh semangat juangnya. Di ruang ganti, ia kerap memberikan kata-kata sederhana yang mampu menyatukan suasana. Kita main untuk satu warna, satu lambang, satu kota, ucapnya suatu kali sebelum memasuki lapangan. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi maknanya dalam dan selalu membakar semangat. Harapan besar pun kini dipikul oleh pundaknya. Ia sadar tekanan itu tidak ringan, apalagi ketika Persib menghadapi klub-klub dengan reputasi besar di Asia. Namun, alih-alih merasa terbebani, ia justru menjadikan tekanan itu sebagai motivasi. Ia tahu, bobotoh selalu menuntut yang terbaik, dan baginya tuntutan itu adalah bentuk cinta yang paling tulus. Menatap laga perdana melawan Lion City Sailors, optimismenya semakin menguat. Ia percaya kemenangan bisa diraih jika tim mampu tampil dengan disiplin tinggi. Baginya, kunci sukses ada pada keberanian untuk keluar menyerang tanpa melupakan pertahanan yang solid. Ia menekankan bahwa rasa percaya diri harus selalu diiringi dengan kewaspadaan.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya dukungan bobotoh. Baginya, suara nyanyian di tribun bukan sekadar hiburan, tetapi energi yang mampu menambah kekuatan para pemain di lapangan. Kalau stadion penuh, kita semua pasti main lebih semangat, katanya. Ucapan itu membuktikan betapa besar pengaruh bobotoh dalam perjalanan Persib. Optimisme ini sejalan dengan filosofi klub yang selalu mengedepankan semangat juang pantang menyerah. Dari generasi ke generasi, Persib dikenal sebagai tim yang memiliki mental baja, dan ia adalah perwujudan baru dari warisan itu. Ia ingin menunjukkan bahwa meski usianya masih muda, ia siap memikul tanggung jawab besar demi kejayaan klub. Pada akhirnya, optimisme bukan hanya tentang keyakinan pribadi, melainkan juga tentang kepercayaan yang diberikan orang lain. Ia percaya dengan restu bobotoh, arahan pelatih, dan kerja keras seluruh tim, Persib mampu melewati ujian di ACL II musim ini. Ia tahu perjalanan masih panjang, tetapi keyakinannya tak tergoyahkan. Persib akan melangkah lebih jauh, dan semua akan dimulai dari laga perdana melawan Lion City Sailors. Musim baru selalu membawa cerita baru, dan bagi Persib Bandung, musim 2025-26 adalah momentum untuk menunjukkan kekuatan sejati di kancah Asia. Setelah melewati masa transisi, kini skuad Maung Bandung terlihat semakin solid, baik dari sisi komposisi pemain maupun kekompakan tim. Inilah modal utama yang membuat mereka percaya diri menyambut laga melawan Lion City Sailors. Kekuatan Persib musim ini dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama adalah keseimbangan antara pemain muda dan pemain senior. Kehadiran talenta-talenta muda yang penuh energi berpadu dengan pengalaman para pemain senior yang matang. Kombinasi ini membuat tim memiliki fleksibilitas dalam menghadapi berbagai situasi pertandingan. Kedua adalah kondisi fisik yang semakin prima. Beberapa pemain yang sebelumnya mengalami cedera kini sudah kembali pulih dan siap diturunkan. Kehadiran mereka memberikan kedalaman skuad yang sangat dibutuhkan, terutama ketika harus menjalani jadwal padat antara liga domestik dan kompetisi Asia. Dengan rotasi yang tepat, tim bisa tetap segar tanpa kehilangan kualitas permainan. Lini pertahanan menjadi salah satu aspek yang patut diapresiasi. Musim ini, pertahanan Persib tampil lebih kokoh dengan koordinasi yang semakin baik. Barisan bek tidak hanya disiplin menjaga area, tetapi juga aktif membantu membangun serangan dari belakang. Hal ini membuat transisi permainan Persib semakin cepat dan efisien. Di lini tengah, kekuatan Persib terletak pada kemampuan mengontrol tempo permainan. Para gelandang mampu mengatur aliran bola, menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta memberikan kreativitas dalam membongkar pertahanan lawan. Kombinasi visi, teknik, dan stamina menjadi faktor yang membuat lini tengah Persib selalu menjadi andalan. Sementara itu, di lini depan, kehadiran mesin gol baru menjadi sorotan utama. Musim lalu, tim sempat kesulitan mencari penyelesaian akhir yang konsisten. Namun kini, dengan tambahan amunisi baru serta meningkatnya kepercayaan diri pemain lama, lini depan Persib terlihat lebih tajam. Bukti nyatanya adalah kemenangan tipis melawan Persebaya, di mana serangan Persib mampu menciptakan peluang berbahaya berkali-kali. Selain itu, kekuatan lain Persib musim ini adalah semangat juang yang semakin besar. Tidak bisa dipungkiri, keberhasilan menjuarai kompetisi domestik musim lalu memberi dorongan mental luar biasa. Para pemain kini bermain dengan rasa percaya diri tinggi, sekaligus keinginan kuat untuk membuktikan diri di level Asia. Ketika berbicara tentang sepak bola Singapura, nama Lion City Sailors langsung mencuat sebagai representasi klub modern dengan visi besar. Klub ini memang relatif muda jika dibandingkan dengan tim tradisional lainnya di Asia Tenggara, namun kiprahnya sudah meninggalkan jejak penting di S-League. Dalam waktu singkat, mereka berhasil membangun reputasi sebagai klub dengan ambisi tinggi, fasilitas profesional, serta skuad yang berisikan deretan pemain berkualitas. Lion City Sailors awalnya merupakan klub yang dikenal dengan nama Home United. Pada tahun 2020, klub ini mengalami transformasi besar ketika diakuisisi oleh perusahaan swasta. Perubahan nama menjadi Lion City Sailors menandai babak baru dalam perjalanan mereka. Dengan dukungan finansial yang solid, klub ini tak hanya menargetkan dominasi di liga domestik, tetapi juga ingin menancapkan taring di level Asia. Musim 2025, Lion City Sailors menunjukkan performa yang mengesankan di kompetisi domestik. Mereka berada di puncak klasemen S-League setelah meraih kemenangan besar atas Balestier Halsa dengan skor telak 5-0. Kemenangan tersebut bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga menjadi sinyal bahwa mereka datang dengan kekuatan penuh menjelang laga kontra Persib di AFC Champions League 2. Serangan mereka tajam, pertahanan disiplin, dan mental juara semakin terlihat jelas. Dari segi gaya bermain,
Lion City Sailors dikenal dengan permainan cepat dan direct. Mereka mengandalkan pergerakan lincah para gelandang serta ketajaman lini depan yang selalu haus gol. Taktik pressing tinggi juga menjadi ciri khas, membuat lawan kerap kesulitan mengembangkan permainan. Klub ini tak segan menekan sejak menit awal, seolah ingin menunjukkan dominasi penuh di lapangan. Di level pemain, Lion City Sailors dihuni oleh kombinasi bintang lokal Singapura dan legiun asing yang syarat pengalaman. Pemain-pemain lokal mereka adalah tulang punggung tim nasional, sementara rekrutan asing biasanya datang dari Eropa atau Amerika Selatan, membawa pengalaman berharga dari kompetisi yang lebih kompetitif. Perpaduan ini menghasilkan skuad yang seimbang, punya teknik, punya stamina, sekaligus punya mental internasional. Manajemen klub juga tak main-main dalam urusan fasilitas. Lion City Sailors memiliki akademi modern dengan standar internasional. Mereka ingin melahirkan generasi baru sepak bola Singapura yang mampu bersaing di level regional. Bahkan, program pengembangan usia muda mereka disebut-sebut sebagai salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Namun, meski tampil sebagai klub modern dengan kekuatan finansial besar, Lion City Sailors masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah konsistensi saat tampil di kompetisi Asia. Beberapa musim lalu, mereka sempat merasakan kerasnya persaingan di Liga Champions Asia, di mana pengalaman dan kualitas lawan membuat mereka kesulitan. Kekalahan demi kekalahan menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki diri. Kini, mereka datang dengan persiapan lebih matang. Laga melawan Persib menjadi ujian awal untuk melihat sejauh mana perkembangan klub ini. Mereka tentu tidak ingin sekadar menjadi peserta, melainkan benar-benar menargetkan kemenangan di laga pembuka. Menurut analis sepak bola Singapura, Lion City Sailors akan tampil habis-habisan di Bandung, meski sadar atmosfer stadion penuh bobotoh bukan perkara mudah untuk dihadapi. Kekuatan mental tim Singapura ini seringkali menjadi faktor penentu. Mereka terbiasa menghadapi tekanan, baik di liga domestik maupun di ajang internasional. Apalagi, dengan status mereka sebagai pemimpin klasemen S-League, kepercayaan diri tim berada di puncaknya. Hasil 5-0 melawan Balestier Halsa menjadi bukti nyata bahwa mereka tengah dalam performa terbaik. Yang menarik, Lion City Sailors memiliki filosofi bermain yang berorientasi pada serangan. Mereka percaya bahwa cara terbaik untuk memenangkan laga adalah dengan mencetak lebih banyak gol daripada lawan. Filosofi ini membuat pertandingan mereka selalu menarik, penuh peluang, dan jarang membosankan. Namun, di sisi lain, filosofi menyerang ini kadang membuat pertahanan mereka terbuka, sesuatu yang bisa dimanfaatkan lawan sekelas Persib. Supporter Lion City Sailors, meski jumlahnya tidak sebesar bobotoh, tetap memberikan dukungan penuh. Basis fans mereka di Singapura semakin berkembang, apalagi setelah klub melakukan transformasi besar. Identitas baru, logo modern, serta branding yang kuat menjadikan klub ini daya tarik baru bagi generasi muda Singapura. Secara keseluruhan, Lion City Sailors datang ke Bandung bukan untuk sekadar mencicipi atmosfer, tetapi untuk menguji kualitas mereka di level Asia. Mereka membawa nama besar Singapura, membawa misi untuk membuktikan bahwa sepak bola negeri Singa tidak bisa diremehkan. Bagi Persib, memahami profil lawan ini sangat penting. Dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, serta gaya bermain Lion City Sailors, Maung Bandung bisa menyiapkan strategi yang lebih matang. Laga ini bukan hanya duel antar klub, melainkan juga adu gengsi antar negara. Lion City Sailors ingin membuktikan dominasi mereka di kawasan Asia Tenggara, sementara Persib ingin menunjukkan bahwa Indonesia punya wakil yang bisa berbicara banyak di kancah internasional. Pertemuan kedua tim menjadi babak pembuka yang syarat makna, dan siapapun yang menang akan mendapat dorongan besar untuk melangkah lebih jauh di kompetisi. Pertemuan antara Persib dan Lion City Sailors bukan sekadar laga pembuka, melainkan duel taktik yang menarik untuk dianalisis. Kedua tim datang dengan gaya bermain berbeda, namun sama-sama memiliki kekuatan yang bisa membuat pertandingan berjalan intens sejak menit awal. Jika dilihat secara head-to-head, ada beberapa aspek yang perlu dicermati: gaya menyerang, pertahanan, transisi, serta mental bertanding. Persib dikenal dengan permainan yang lebih sabar dan terorganisir. Mereka suka membangun serangan dari lini belakang, menggunakan penguasaan bola untuk mengontrol tempo, sekaligus memanfaatkan momen transisi cepat untuk mencetak gol. Disiplin menjadi kata kunci, baik dalam bertahan maupun menyerang. Tim ini tak mudah terburu-buru, melainkan menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan. Sebaliknya, Lion City Sailors mengandalkan gaya direct football. Mereka suka melakukan pressing tinggi, merebut bola secepat mungkin, lalu langsung mengarah ke kotak penalti lawan.
Intensitas permainan mereka tinggi, dengan fokus untuk menekan lawan agar membuat kesalahan. Gaya ini seringkali membuat mereka mampu mencetak gol cepat, tetapi juga berisiko jika lini belakang lengah menghadapi serangan balik. Dari sisi pertahanan, Persib sedikit lebih solid. Mereka terbiasa menghadapi lawan dengan gaya bermain bervariasi di liga domestik, mulai dari tim yang bertahan total hingga tim yang agresif menyerang. Hal ini membuat mereka lebih siap dalam mengantisipasi skema permainan berbeda. Koordinasi antar lini menjadi keunggulan, ditambah dengan komunikasi yang cukup baik antar pemain. Lion City Sailors, meski punya pertahanan yang cukup rapat di liga domestik, kadang terlihat rapuh saat menghadapi lawan dengan kualitas lebih tinggi. Filosofi menyerang mereka membuat bek sering ditinggalkan sendirian, terutama ketika gelandang ikut naik. Celah inilah yang bisa dimanfaatkan Persib melalui skema serangan balik cepat. Tidak ada yang bisa menandingi atmosfer sepak bola Indonesia ketika sebuah klub besar tampil di kandang. Dan ketika Persib Bandung bersiap menjamu Lion City Sailors dalam laga pembuka Grup G AFC Champions League 2 2025-26, suasana di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, diyakini akan menjadi magnet perhatian. Ribuan bobotoh diprediksi memadati tribun, menciptakan lautan biru yang berdenyut dalam irama nyanyian dukungan. Suporter Persib sudah lama dikenal sebagai salah satu basis pendukung terbesar di Asia Tenggara. Loyalitas mereka tak perlu diragukan. Dari laga uji coba hingga pertandingan internasional, bobotoh selalu hadir dengan jumlah masif. Bahkan, dalam banyak kesempatan, kehadiran mereka bukan hanya memberikan energi tambahan bagi pemain, melainkan juga tekanan luar biasa bagi lawan. Manajemen klub tampaknya paham betul pentingnya dukungan langsung supporter. Untuk memastikan stadion penuh, mereka memberikan diskon tiket hingga 20%. Kebijakan ini terbukti ampuh meningkatkan animo, terutama di kalangan anak muda dan keluarga yang ingin merasakan atmosfer kompetisi Asia. Harga tiket yang lebih terjangkau membuat banyak kalangan bisa ikut meramaikan laga bersejarah ini. Bagi bobotoh, pertandingan melawan Lion City Sailors bukan hanya soal sepak bola. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan identitas mereka di panggung Asia. Koreografi besar diyakini akan kembali menghiasi tribun, menampilkan pesan-pesan kebanggaan, semangat, dan doa agar tim kebanggaan mereka bisa mengharumkan nama Indonesia. Cancan khas Persib akan bergema sejak sebelum kick-off hingga peluit akhir. Atmosfer GBLA seringkali digambarkan sebagai neraka biru bagi tim tamu. Sorakan, tepukan drum, hingga gemuruh suara ribuan orang bisa membuat lawan kehilangan fokus. Hal ini sudah terbukti berulang kali di kompetisi domestik. Kini, tantangannya adalah membawa atmosfer itu ke level Asia, memastikan Lion City Sailors benar-benar merasakan tekanan maksimal. Namun, dukungan bobotoh tidak hanya terlihat di dalam stadion. Jauh sebelum hari pertandingan, suasana Bandung sudah terasa berbeda. Spanduk, baliho, hingga mural bertema Persib tersebar di berbagai sudut kota. Media sosial pun dipenuhi unggahan dari bobotoh yang menyatakan kesiapan mereka hadir. Ada yang datang berkelompok, ada pula yang melakukan perjalanan dari luar kota, bahkan luar pulau, demi menyaksikan laga bersejarah ini. Keberadaan bobotoh juga memiliki makna lebih dari sekadar dukungan emosional. Mereka adalah sumber energi yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Banyak momen penting Persib di masa lalu lahir karena dorongan dari tribun. Pemain kerap menyebutkan bahwa semangat mereka berlipat ganda ketika mendengar ribuan suara menyebut nama klub dengan penuh kebanggaan. Selain itu, dukungan bobotoh juga berperan sebagai simbol kebersamaan. Dalam atmosfer stadion, sekat-sekat sosial lenyap. Semua orang menyatu dalam satu tujuan, mendukung Persib. Dari generasi tua hingga anak muda, dari pekerja kantoran hingga pelajar, semua larut dalam nyanyian yang sama. Kebersamaan inilah yang menjadikan GBLA lebih dari sekadar stadion. Ia adalah rumah, tempat di mana ribuan hati berdetak dalam satu irama. Meski begitu, ada tanggung jawab besar yang dipikul bobotoh. Mereka harus menjaga agar semangat tinggi tidak berubah menjadi tindakan negatif. Kompetisi Asia membawa sorotan internasional, sehingga setiap perilaku akan diamati oleh mata dunia. Oleh karena itu, bobotoh juga diingatkan untuk menjaga sportivitas, tidak hanya memberi tekanan pada lawan, tetapi juga menunjukkan wajah ramah sepak bola Indonesia. Kehadiran bobotoh dalam jumlah besar juga menjadi tantangan logistik. Pihak keamanan, panitia pertandingan, dan aparat kepolisian harus bekerja ekstra untuk memastikan laga berjalan lancar. Namun, sejarah menunjukkan bahwa jika dikelola dengan baik, bobotoh bisa menjadi salah satu aset terbesar klub.
Energi positif mereka adalah senjata utama Persib menghadapi tim-tim tangguh Asia. Atmosfer GBLA yang penuh gairah ini diharapkan bisa menjadi faktor pembeda. Lion City Sailors mungkin datang dengan skuad penuh percaya diri setelah kemenangan besar di Liga Domestik, tetapi mereka akan menghadapi realitas berbeda ketika berdiri di tengah teriakan ribuan orang. Tidak semua tim mampu bertahan dalam tekanan sebesar itu. Banyak yang goyah sebelum benar-benar bisa menampilkan permainan terbaik. Singkatnya, babak ini menegaskan bahwa Persib tidak akan bertarung sendirian. Ribuan bobotoh siap menjadi nafas tambahan, memberikan semangat yang tak pernah padam. Mereka bukan sekadar penonton, melainkan bagian integral dari strategi tim. GBLA akan berubah menjadi benteng biru, tempat di mana mimpi Asia dimulai, dengan suara bobotoh sebagai bahan bakar utamanya. Setiap klub yang tampil di kompetisi Asia membawa harapan besar, bukan hanya dari manajemen dan pemain, tetapi juga dari jutaan penggemarnya. Bagi Persib, partisipasi di AFC Champions League musim 2025-26 adalah momen untuk mengukir sejarah baru. Setelah berbagai persiapan panjang, tibalah saatnya menetapkan target yang realistis namun penuh ambisi. Target jangka pendek tentu jelas, memenangkan laga perdana melawan Lion City Sailors. Kemenangan di pertandingan pertama selalu menjadi modal krusial dalam sebuah fase grup. Dengan 3 poin awal, Persib akan mendapatkan suntikan kepercayaan diri sekaligus momentum positif untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Laga perdana ibarat pintu pembuka. Jika berhasil dilewati dengan baik, perjalanan ke depan akan terasa lebih ringan. Namun, ambisi Persib tidak berhenti di situ. Mereka ingin melangkah lebih jauh, menembus fase gugur, bahkan berbicara banyak di level Asia. Kompetisi ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga soal reputasi. Dengan tampil impresif, Persib bisa membuktikan bahwa sepak bola Indonesia memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan klub-klub kuat dari negara lain. Manajemen klub sendiri menegaskan bahwa target utama adalah membawa Persib ke fase selanjutnya. Untuk mencapai itu, konsistensi menjadi kunci. Setiap laga di fase grup adalah final kecil yang harus dimenangkan. Persib tidak boleh lengah, tidak boleh meremehkan lawan, sekalipun datang dari negara dengan liga yang dianggap lebih kecil. Kompetisi Asia selalu penuh kejutan, dan Persib harus siap menghadapi semua skenario. Bagi para pemain, ACL juga menjadi ajang pembuktian pribadi. Banyak di antara mereka yang ingin menunjukkan kualitas di panggung lebih besar. Jika mampu tampil gemilang, bukan tidak mungkin karir mereka akan semakin bersinar, baik di level klub maupun tim nasional. Semangat ini menjadi motivasi tambahan untuk tampil habis-habisan. Dari sisi pelatih, target tidak hanya berupa hasil akhir, tetapi juga perkembangan permainan. Mereka ingin memastikan bahwa Persib tidak hanya bermain untuk menang, tetapi juga tampil dengan identitas jelas. Gaya bermain disiplin, kolektif, dan penuh determinasi harus terlihat di setiap pertandingan. Identitas inilah yang akan membedakan Persib dari lawan-lawannya. Pada akhirnya, target terbesar Persib adalah memberikan kebanggaan bagi Indonesia. Lebih dari sekadar klub, Persib adalah representasi bangsa di panggung Asia. Setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kolektif, setiap gol akan dirayakan jutaan orang, dan setiap langkah maju akan dicatat dalam sejarah sepak bola tanah air.